Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami ingin mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kami dengan tema perkembangan moral peserta didik. Tujuan dari video ini adalah untuk pengambilan nilai akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, dalam kelompok ini kami memiliki 3 orang anggota dengan beranggotakan saya, Leo Andalas, dengan nomor induk mahasiswa 2105113384. Saya Desi Syafitri dengan NIM 2105124248. Saya Intan Bestari dengan NIM 2105111670. Baiklah, kami akan memulai mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dimulai oleh Saudari Intan Bestari. Kepada Intan, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan moral. Nah, perkembangan moral atau moral development adalah sebuah perkembangan yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, perkembangan moral ini sangat perlu ditanamkan oleh peserta didik dari orang tua. Orang tua harus menanamkan ini ke peserta didik sejak dini. Karena perkembangan moral akan berdampak positif jika dikembangkan dengan positif pula, dan akan berdampak negatif jika si anak berkembang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, saya akan membahas tentang faktor internalnya atau faktor dari dalam yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, faktor gen atau genetika adalah sebuah substansi atau materi pembawa sifat dari lahir atau dari induknya. Gen ini mempengaruhi ciri dan fisik makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, dan sebagainya. Yang kedua, faktor-faktor fisiologis. Fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu, contohnya tubuh dan warna kulit, faktor gizi dan asupan makanan, cacat dan penyakit. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu faktor yang sangat mempengaruhi terhadap kesempurnaan mental peserta didik. Beberapa faktor fisiologis yang utama mempengaruhi proses perkembangan siswa: hormon, inteligensi, motivasi, sikap, dan bakat. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Nah, di dalam faktor eksternal ini ada 7 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Contohnya ini berupa pengaruh yang datang pertama kali dari ayah dan ibu. Yang kedua ada faktor fisis. Faktor ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografi, sanitasi, atau kebersihan lingkungan. Nah, yang ketiga ada faktor ekonomi atau status sosial ekonomi. Dalam proses perkembangannya, berapapun ukuran bervariasi, seorang anak pasti memerlukan biaya. Entah itu biaya untuk makan dan minum, biaya untuk keperluan lainnya seperti alat tulis atau baju, seragam. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan hanya sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh. Dalam keluarga itu anak siapa? Contohnya, secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Yang keempat ada faktor kultural. Di Indonesia ini jika dihitung banyak sekali, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, dan adat istiadat tersendiri. Ini sangat jelas berpengaruh terhadap perkembangan anak. Contohnya, anak yang lahir dan berkembang di lingkungan Tanah Jawa akan lebih halus bahasanya dibanding anak yang tinggal dan berkembang di daerah suku Batak. Nah, yang kelima ada faktor edukatif atau pendidikan. Hakikatnya pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif yang memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat
dan dalam kehidupan mereka di masa yang akan mendatang. Yang kelima ada faktor religius. Sebagai contoh, anak yang hidup di lingkungan yang kental dengan suasana religius sudah pasti akan berbeda dengan anak lain yang tidak berada dalam lingkungan religi yang kental, yang sekedar terhitung orang beragama, lebih-lebih yang memang tidak beragama sama sekali. Ini adalah persoalan perkembangan pula, menyangkut poster terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhinya. Nah, yang ke-7 ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini akan dibagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama, lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal peserta didik akan mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, akan mempengaruhi aktivitas belajar anak itu sendiri. Yang kedua, ada lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan perkembangan belajar. Ketegangan keluarga, keromantisan, demografi keluarga, pengelolaan keluarga, semua dapat memberikan dampak terhadap aktivitas belajar anak itu sendiri. Nah, yang ketiga ada lingkungan sosial sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas juga sangat mempengaruhi proses perkembangan belajar seorang siswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam meningkatkan perkembangan moral peserta didik. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan, terutama dalam memberikan teladan yang baik bagi pengembangan karakter peserta didiknya. Peran yang dimaksud di sini adalah bahwa peran utama guru dalam pendidikan karakter yang pertama yaitu keteladanan. Keteladanan yang dibutuhkan guru berupa konsistensi dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Hal seperti ini diungkapkan oleh Pelunga dan Marzuki bahwa guru adalah teladan dan contoh bagi anak didiknya. Guru memiliki komitmen terhadap aturan yang ada, menghargai orang lain, dan memiliki komitmen dengan sikap, tingkah laku, tindakan, dan ucapannya di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Selain itu, guru juga memberikan motivasi kepada peserta didik untuk patuh pada aturan sekolah. Sebagai pendidik, guru lebih banyak menjadi sosok panutan yang mempunyai karakter atau kepribadian yang patut ditiru dan diteladani oleh peserta didik. Contoh keteladanan yang harus dimiliki seorang guru seperti tanggung jawab, menghargai orang lain, tekun, rendah hati, jujur, dan sopan santun terhadap sesama. Sikap dan perilaku guru sehari-hari dapat diteladani oleh peserta didik baik di dalam maupun luar kelas. Oleh karena itu, guru merupakan suatu alat pendidikan yang diharapkan akan membentuk karakter atau kepribadian peserta didik kelak jika dewasa. Guru dipandang sebagai role model yang akan digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. Dan karena itu, guru menjalani 5 peran, yaitu sebagai pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. Yang kedua, sebagai pengembang sistem nilai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai penerus sistem nilai ini kepada peserta didik. Yang keempat, dalam pribadinya dan perilakunya dan proses interaksi dengan sasaran didik. Yang kelima, sebagai penyelenggara terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun secara moral. Setelah dari sekian banyak peranan guru dalam peningkatan perkembangan moral, kita sebagai peserta didik sudah dipastikan dan tidak perlu kita tanya lagi bagaimana lelahnya menjalankan tugas guru tersebut. Maka dari itu, hargailah guru kita, cintai mereka, buat mereka senang dan dengan prestasi yang bisa kita capai. Maka dari itu, kita sebagai peserta didik harus selalu menghargai guru kita, jangan malah bolos, terus masuk, kembangkan diri kita, kembangkan prestasi kita, dan jangan bermalas-malasan. Mari kita hargai guru kita, cintai guru kita, niscaya mereka akan memberikan ilmu yang lebih kepada kita. Nah, dari materi yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa perkembangan moral adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik adalah faktor dari luar dan faktor dari dalam, yang saling berhubungan dan sangat besar pengaruhnya bagi peserta didik. Nah, yang ketiga,
Guru merupakan sosok individu yang memiliki peran yang sangat penting dan utama dalam dunia pendidikan, terutama dalam mengembangkan karakter setiap peserta didiknya. Salah satu peran guru adalah sebagai bentuk keteladanan. Selain itu sebagai pendidik, pengajar, dan peran guru sebagai motivator dalam pendidikan. Nah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.